Oke, teman-teman, sekarang hari kelima ya, hari kelima dari Forex First Class with NFC. Selama 1, 2, 3, 4 hari teman-teman sudah menjalani Forex Basic ya. Kemarin kita sudah ngobrol banyak hal tuh, ngobrolin tentang pips, ngobrolin tentang lot, ngobrolin tentang leverage, udah belum ya? Saya lupa. Ngobrolin lagi tentang buy apa, tentang sell apa, tentang overview yang teman-teman perlu dapatkan dari MT4 seperti apa. Nah, yang sudah teman-teman praktekin adalah teman-teman sudah harusnya sampai hari ini itu sudah punya auto climate ya. Jadi sudah punya akun TradingView dan sudah bisa login, setelah itu punya auto climate di TradingView-nya untuk membaca tren. Auto climate itu adalah tools yang dibikin sama Mr. Jose Blasco, mentor saya di Singapura. Sekarang tinggalnya, dia punya istri di Malaysia, aslinya orang Spanyol, sekarang tinggal di Singapura, terdaftar di Singapura perusahaannya. Khusus buat teman-teman nanti dapat gratis, kan harusnya gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman sudah mulai buka MT4 demo account di Hotforex dengan link plus.nfvip.net. Mantap, sampai di sini oke ya. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman tahu adalah boom, teman-teman perlu melakukan aksi, ya aksi. Itu login to trade account. Nah, ini dia. Jadi, teman-teman harus login ke account-nya. Kalau teman-teman hari ini masih masih bingung, masih belum tahu caranya login, ya saran saya teman-teman maksimalkan dulu deh, gitu. Sebentar, saya bingung. PowerPoint slideshow. Ini dia. Saya ngeliatnya dari slideshow-nya aja lah. Oke, saya ulang ya dari pertama tadi. Sekarang adalah Forex First Class Day 5. Forex First Class Day 5. Ini PR yang hari keempat, kemarin teman-teman sudah kerjain ya. Jadi teman-teman buka akun demo, loginnya ke laptop atau handphone, itu boleh, nggak harus laptop. Teman-teman gunakan link ini, terus hubungin Mbak Rahmah kalau misalnya nggak bisa, nomornya ada di situ ya. Buat teman-teman yang bingung banget, step by stepnya sudah disusun sama Mas Duyan Anggara, kebetulan. Jadi kita boleh manfaatkan, sudah minta izin sama Mas Angga untuk kasih linknya ke teman-teman semua untuk teman-teman manfaatin secara gratis gitu ya, untuk jadi akses dari FFC. Nah, setelah teman-teman punya demo account-nya, teman-teman masuk, teman-teman ke dalam account-nya, teman-teman login gitu ya, teman-teman masukin servernya dulu, HF Market apa gitu ya, servernya, terus nomor account-nya berapa, terus password-nya apa, di copy paste semuanya ke sana, dan login. Nah, setelah itu teman-teman sudah bisa melihat di situ ada balance teman-teman semua, teman-teman sudah bisa melihat chart, teman-teman sudah bisa melihat apa yang teman-teman akan lihat. Ini kalau tampilan di handphone nih, saya kasih contohnya. Kalau misalnya di laptop tampilannya seperti ini. Nah, ini akunnya. Ya. Jadi ini adalah chart AUDCAD, udah ada nempel Duyan Anggara Trading Assistant di sana dan eh servernya, oh ini akun real nih, bukan akun demo nih ya. It's okay. Ya, gitu teman-teman. Jadi teman-teman sudah perlu login ke sana. Oke, sampai di sini teman-teman sudah mengerjakan PR untuk FFC hari keempat berarti ya. Buat teman-teman, please tolong dikejar ketinggalannya. Kalau sampai hari ini, sampai detik ini dimulai gitu ya, sampai dengan teman-teman tonton webinar ini, teman-teman masih belum berhasil login ke akun demonya, teman-teman minta tolong sama teman-teman yang lain yang bisa. Itu paling gampang. Kalau misalnya teman-teman mau lebih spesifik lagi ke mentor-mentor yang ada di grup WhatsApp ya. Kalau misalnya teman-teman masih kesulitan juga, teman-teman boleh chat ke Mbak Rahmah, itu ada. Dia sudah dedicated untuk NFC dan Mbak Rahmah punya tim beberapa, saya nggak hafal namanya, ada Mbak Feby, ada Mas Albert, ada Mas Ricky, ada Dela kalau nggak salah gitu ya. Itu ada beberapa orang dan mereka oke juga kalau misalnya mereka diwakilin. Kalau misalnya teman-teman diwakilin sama mereka, nggak langsung ke Mbak Rahmanya, karena Mbak Rahmah account manajernya, yang lain staffnya. Oke, clear ya sampai hari ini untuk materi hari keempat. Sekarang kita masuk ke day 5. Di day 5 ini saya akan kasih overview tentang positioning ketika teman-teman jadi seorang buyer atau jadi seorang seller. Saya sebutnya preparing to trade, day 5. Oke. Nah, ada yang namanya bracket order, teman-teman. Jadi, kalau kita hari ini jadi seorang traders, yang kita lakukan hanya dua hal ya. Kita melakukan aksi buy atau kita melakukan aksi sell. Nah, yang perlu teman-teman paham adalah terminologi sederhana ini dulu, teman-teman. Jadi, kita ngomongin buy dulu ya. Lihat di kolom yang sebelah kiri di sisi layarnya teman-teman semua. Di sini, ketika teman-teman buy, maka target profitnya atau TP gitu ya, selalu kita sebut bahasanya, itu selalu di atas harga saat ini. Gitu ya. Jadi ini buy. Ini
harga TP-nya tuh pasti di atasnya. Karena kita mau beli sekarang dan jual saat harganya lebih mahal dari harga kita beli. Gitu ya. Nah, TP-nya kita itu adalah sell order atau sell limit yang kita punya. Jadi ini buy, ini sell. Sell ini adalah transaksi take profit dari buy adalah transaksi sell. Simpel ya. Jadi ketika teman-teman buy, teman-teman akan secara otomatis menjual, melikuidasi transaksinya teman-teman semua, dan profitnya dikolek jadi history. Gitu. Nah, untuk entry-nya sama, teman-teman menggunakan buy limit atau instant execution. 95% transaksi yang akan teman-teman alami sebagai family NFC ya, itu adalah buy limit. Sangat-sangat jarang kita menggunakan instant execution. Mungkin di awal teman-teman akan belajar dan tidak akan pernah diajarkan itu dulu. Sampai nanti teman-teman lulus kelasnya Mas Angga tuh yang survival to mastery ya. Sekarang teman-teman harus menggunakan buy limit. Kenapa? Karena instant execution itu teman-teman harus sudah sangat entrepreneur jiwanya. Teman-teman sudah harus bisa mengukur, karena instant execution itu hanya single transaction. Teman-teman belum pasang TP-nya, belum pasang SL-nya di harga yang lagi berjalan secara live. Jadi teman-teman butuh kecepatan. Nah, sampai detik ini teman-teman silahkan lakukan buy limit ya. Nah, yang selanjutnya adalah stop. Stop itu adalah target loss-nya. Posisi stop loss-nya, teman-teman, dari buy-nya itu pasti di bawah harga buy. Jadi kita jual rugi sampai mana nih gitu bahasanya. Kalau teman-teman beli di harga ini dan ternyata salah analisa, harganya terus turun, kita sudah merencanakan paling jauh kita mau keluar di harga berapa dalam keadaan rugi. Oke? Jadi prinsip sederhananya begitu ya. Nah, SL atau stop loss dari buy tersebut itu adalah sell stop namanya. Jadi ketika harganya terus-menerus jalan ke bawah, buy-nya kita secara otomatis dijual sama transaksinya. Disebutnya sebagai sell stop. Dan posisinya selalu ada di bawah harga saat ini. Oke. Jadi simpelnya kalau kita buy di sini, take profit-nya di atasnya, stop loss-nya di bawahnya. Simpel ya. Nah, untuk sell gimana? Sama, cuman kebalikannya aja kok. Kalau kita sell, misalnya kita pengen sell di atas nih, harga mahal. Kita pengen jual di harga mahal dong. Terus kita berharap setelah kita sell, harganya turun. Nah, take profit-nya ya jelas ada di bawah. Sell-nya di atas, take profit-nya ada di bawah. Nah, setelah itu baru stop loss-nya itu ada di atas. Nah, transaksi stop loss atau transaksi take profit itu adalah buy dari transaksi sell-nya kita. Kebalikannya. Oke? Sesimpel itu teman-teman. Dan entry-nya selalu menggunakan sell limit. Gitu. Ya? Sampai sini clear ya? Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan dijawab di belakang. Disimpan aja dulu, nanti kita diskusi. Nah, saya review lagi sedikit buat persiapan trading teman-teman semua ya. Ini kenapa saya ulang-ulang terus, karena inilah yang setiap hari kita lakukan teman-teman sebagai seorang traders. Ketika teman-teman buka laptop itu ngapain sih kan gitu ya. Banyak orang nanya, Mas Fadli ajarin dong step by step. Mas Fadli ngapain aja ketika sudah buka chart terus mau trading itu apa yang dilakukan, apa yang dilihat gitu. Nah, secara umum cuma 4 langkah ini aja teman-teman. Langkah kelimanya ya happy aja udah gitu ya. Happy trading gitu ya, selamat trading. Jadi teman-teman buka news, teman-teman buka RSW, teman-teman buka auto climate. Setelah itu teman-teman analisa. Sesimpel itu. Kalau teman-teman belum jago analisanya, teman-teman boleh buka websitenya Nusantara Fake Community untuk cari peluang-peluang trading yang sudah dirilis di sana. Kalau teman-teman lihat hari ini itu ada beberapa tuh yang masih aktif ya trading plan-nya. Plus ada juga beberapa yang sudah take profit juga. Kemarin USD JPY, terus habis itu ada Audi USD lagi. Ada banyak tuh plan publik yang pada TP, pada profit. Tadi juga ada yang udah masih ikutan kelas FFC tapi sudah buka akun real dan ikutin plan publik dan beneran TP1 gitu katanya ya. Jadi sekali lagi ya nggak apa-apa, saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah lebih jauh belajar dan bisa menyatukan puzzle-nya lebih cepat, tapi sekali lagi jangan juga jadi terlalu rame dan akhirnya bikin bingung teman-teman yang masih mengejar ketinggalannya. Bukan ketinggalan sih, yang lain yang kecepatannya, ini bener kecepatannya gitu ya. Gitu. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini adalah forexfactory.com. Ini salah satu contoh tempat teman-teman ngelihat news. Ya, kemarin ini kita udah bahas ya, saya nggak akan dalamin lagi di sini. Teman-teman hanya perlu melihat apakah ada news high impact di Forex Factory. Kalau misalnya ada, ya dihindarin, dah sesimpel itu. Lanjut setelah itu teman-teman lihat, trennya gimana? Lihat di Dewan Anggara Trading Assistant di RSW, Relative Strength and Weakness Trading Assistant lagi di RSW, ya. Jadi rekapannya adalah gini.
Mata uang dengan harga merah, dengan warna merah berarti mata uangnya sedang lemah. Mata uang dengan warna hijau berarti mata uang tersebut sedang kuat. Nah, tugas kita hanya memasangkan yang kuat dengan yang lemah. Yang putih di tengah-tengah nggak kepake, teman-teman. Ya, jadi kita hanya akan menemukan 9 pair. Nah, kalau saya absen nih, 9 pairnya nih ya, jadinya 10 cukup. USD GBP. Nah, gitu caranya. Jadi, yang USD-nya nih merah di atas, GBP-nya di atas. Di bawah gitu. Di hijau. Merah dipasangin hijau, merah dipasangin hijau. Begitu aja. Kita ngomongin yang H1 dulu ya, teman-teman lihat kalau teman-teman mau perhatikan. Jadi pairnya yang di H1 ada 9 yaitu USD JPY. Yang kedua NZD USD ya, karena nggak ada USD NZD, kebalik nanti. Setelah itu AUD USD. Nah, itu 3 sudah. Yang selanjutnya, teman-teman tinggal cari per GBP JPY. Setelah itu baru NZD JPY, baru AUD JPY. Oke. Nah, yang ketiga Euro GBP atau Euro NZD sama Euro AUD. Udah. 9 itu doang, teman-teman. 9 gini 9 ya. Di H4 juga sama, di D1 juga sama. Teman-teman boleh pilih di mana action time frame-nya teman-teman semua. Kalau teman-teman analisanya di H1, lihat RSW di H1. Kalau analisanya di H4, lihat RSW-nya di H4. Nah, RSW cuma bisa sampai H1, nggak bisa turun lebih tinggi. Daily juga cuma bisa sampai daily, tidak bisa ke weekly dan seterusnya. Gitu kurang lebih. Ya. Nah, setelah teman-teman ngelihat, oh berarti USD GBP USD lagi trennya bagus nih. Berarti kita harus buy karena yang hijau itu di depan. Gitu ya. Cara pakainya gitu. Jadi GBP JPY, GBP USD ya, ini yang biru, yang hijau di atas dengan yang merah di atas, GBP USD karena GBP-nya duluan jadi currency yang di depan, berarti kita buy. Gitu. Tapi kalau Euro GBP, nah, Euro GBP, karena Euronya yang duluan, berarti Euronya merah kan? Berarti kita sell Euro GBP. Gitu, cara baca Duyun Anggara RSW. Oke, nah setelah lihat RSW ngapain? Nih, teman-teman lihat, di dalam YouTube-nya Mas Duyun Anggara itu ada cara pasang Duyun Anggara Trading Assistant dan ada cara pasang Duyun Anggara Relative Strength and Weakness. Itu ada, teman-teman lihat, teman-teman masuk ke YouTube-nya, teman-teman cari Duyun Anggara Trading Assistant, itu ada misalnya. Atau Duyun Anggara Relative Strength and Weakness, itu juga ada. Nah, besok saya akan upload ke dalam members area untuk teman-teman bisa pasang ke dalam MT4 di demo account-nya teman-teman semua. Duyun Anggara Trading Assistant sama Duyun Anggara Relative Strength and Weakness, DARSW sama DATA ya. Itu teman-teman dua-duanya akan teman-teman dapetin di member area di besok ya. Alright. Nah, ini dia. Kalau teman-teman mau manfaatin plan yang ada di dalam NFC publik ya, atau NFC VIP, kalau teman-teman sudah jadi NFC VIP members hari ini, nggak beberapa sih, banyak lah, beberapa puluh ya, dari members FFC di batch kali ini, teman-teman sudah punya akses ke NFC VIP. Tapi buat teman-teman yang di publik, nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Teman-teman bisa pakai ini buat jadi latihan teman-teman nantinya. Nah, kita akan praktek bareng-bareng nanti. Saya kasih overview-nya dulu aja. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam website-nya NFC, terus login ya, di sini ada trading signal. Teman-teman klik trading plan. Trading plan ini adalah rencana kita transaksi buy atau sell di pair-pair tertentu yang menurut kita punya probabilitas tinggi untuk menghasilkan profit. Kayak definisi kamus, panjang banget. Nah, nih, yang namanya limit order ini adalah harga entry-nya teman-teman semua. Setelah itu di sini ada harga stop loss. Nah, teman-teman bisa lihat chart, view chart untuk ngelihat areanya di sebelah mana sih di posisi chartnya itu ada, kelihatan di situ. Jadi teman-teman bisa cocokin, bener nggak teman-teman sudah pasang areanya di sekitar area yang sama seperti yang bentuknya di chart ketika teman-teman login ke websitenya NFC. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ketik chat admin di sini, ini teman-teman fiturnya masih slow respon karena websitenya masih berat ya, kita masih fokus ke service buat teman-teman semua. Sementara ini teman-teman bisa WhatsApp ke Mas Marwan atau ke Mbak Diana aja dulu deh. Ya, teman-teman sudah punya nomornya di sini ya. Oke, selanjutnya ini kalau yang bintang-bintang jangan bingung teman-teman, teman-teman belum bisa akses karena teman-teman belum jadi member VIP, itu aja kok. Ya, tapi kalau teman-teman sudah jadi member VIP, ini semuanya ada. Nah, seperti yang saya sudah bilang berkali-kali, goals kita ketika nanti lulus FFC adalah teman-teman perlu lebih banyak praktek. Kalau teman-teman yakin sudah bisa menganalisa dan lebih banyak praktek setelah lulus dari FFC, go ahead. Teman-teman hanya perlu NFC publik untuk mendapatkan
aura komunitasnya yang saling kekeluargaan. Tapi kalau teman-teman masih pengen dapetin banyak plan-plan gratis, bukan gratis ya, banyak plan-plan yang valid dari trading roomnya NFC, itu hanya bisa terjadi kalau teman-teman jadi membersnya NFC VIP. Jadi teman-teman silahkan ke nfcvip.net/member, nanti ada di sana ya. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai Duyan Anggara Trading Assistant, nah ini kan teman-teman sudah punya nih apa namanya eh PDF-nya ya, file ini ya. Jadi saya nggak akan bahas semuanya secara detail karena nantinya pada akhirnya kita akan praktekin juga kok. Ini contoh aja, apa sih itu kotaknya buat apa sih gitu ya. Teman-teman tinggal baca aja. Di situ ada, kalau teman-teman klik di sini buy, kita rencananya misalnya ini pairnya AUD CAD ini ya. Ini sebelah kanannya ini ada spreadnya atau sebarannya. Ini 15,0, ini artinya 1,5 pips area spreadnya. Setelah itu teman-teman klik buy kalau misalnya areanya memang up sesuai dengan RSW. Kalau teman-teman klik sell, ini buy limitnya berubah jadi sell limit gitu. Oke. Nah, ini nanti tinggal diisi terus teman-teman place order. Nah, yang menarik dari Duyan Anggara Trading Assistant, kalau teman-teman sudah install di akun MT4 teman-teman semua tools ini, teman-teman nggak perlu lagi ngitung lot. Berapa sih lot yang pantas untuk modal misalnya $1.000 tapi lebar areanya cuman 45 pips misalnya. Dan saya mau resikokan 1% per transaksi. Di sini tinggal dihitung sama dia, masukin harga belinya di mana, stop loss-nya di mana, take profit berapa, persentase resiko berapa, place order, dia akan langsung tempelin transaksi beneran di akun real atau akun demonya teman-teman semua secara otomatis dan lotnya sudah dihitung secara otomatis sama dia. Gitu. Lanjut ya. Nah, ini dia. Jadi sekali lagi teman-teman silahkan teman-teman login ke dalam trading account-nya, dan kalau misalnya teman-teman mau ada kesulitan, teman-teman chat aja ke Mbak Diana atau ke Mbak Rahmah ya. Cuman Mbak Rahmah Sabtu Minggu libur, mungkin nanti Mbak Diana yang akan lebih cepat respon. Tapi teman-teman juga nggak bisa ekspektasinya terlalu tinggi, di weekend memang teman-teman admin punya waktu libur ya, mungkin akan slow respon. Oke, ini kalau login di MT4 bentuknya kayak gitu. Nah, sekarang adalah PR buat day 5 dari Forex First Class ini. Sekarang hari kelima dan PR yang perlu teman-teman lakukan adalah review day 1 sampai 5. Nah, jadi hari Sabtu dan hari Minggu itu namanya implementation day. Teman-teman harus mengimplementasikan semua homework yang sudah dikasih sama saya untuk teman-teman lakukan. Kalau ada yang ketinggalan, silahkan lakukan di hari Sabtu dan hari Minggunya. Karena hari Senin nanti, teman-teman sudah perlu banyak hal yang seharusnya sudah teman-teman selesaikan di minggu ini. Ya. Nah, saya rekap. Teman-teman sudah harus punya akun di website nusantaraefekcommunity.com. Ya. Harusnya sih udah ya. Dan teman-teman sudah punya akun TradingView ya. Di tradingview.com teman-teman sudah punya akun, supaya teman-teman bisa menganalisa di dalam akun TradingView teman-teman masing-masing. Jadi jangan minta ajarin orang, bikinin sama orang lain, atau punya akun orang lain teman-teman pinjam, jangan. Bikin sendiri gratis gitu ya. Setelah itu yang ketiga, install Auto Climate. Di situ teman-teman sudah ada videonya, panduannya ya. Saya udah masukin ke member area belum? Saya lupa. Tapi di grup ada kok, teman-teman cari aja install Auto Climate, itu udah dibikinin videonya. Saya bikinin untuk teman-teman bisa install step by step, mulai dari bikin akun TradingView sampai dapetin Auto Climate-nya ke dalam akun teman-teman semua. Oke. Yang keempat, yang harus teman-teman lakukan, yang sudah teman-teman lakukan di minggu ini, bikin akun MT4 demo. Linknya di plus.nfcvip.net ya. Teman-teman pastikan sudah bisa dan sudah berhasil login ke dalam akunnya, baik di handphone ataupun di laptop ataupun di PC, di tab, terserah di mana aja. Teman-teman tinggal login ke dalam akunnya, masukin servernya ya, HF Market apa gitu, masukin nomor akunnya dan masukin passwordnya. Oke. Yang terakhir, teman-teman nanti di minggu depan itu akan pasang RSW dan DATA dan latihan transaksi juga teknikal. Oke. Itu minggu kedua nanti, hari Senin kita akan mulai. Ya. Jadi hari Sabtu dan Minggu teman-teman yang di rumah nanti coba kita sama-sama diskusi, mudah-mudahan saya sih ada acara keluarga mungkin, tapi saya akan coba balas sebisa mungkin ya. Dan hari Senin kita akan ketemu lagi. Nah, oke, that's it untuk materi hari kelima. Jadi itulah materi hari kelima, dan teman-teman kita kembali ke laptop. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab teman-teman. Di sesi tanya jawab ini
Sebentar ya. Sudah adakah pertanyaan yang saya lewatkan? Oke. Monggo teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaannya, silahkan ditanya. Karena saya pengen kita lebih banyak tanya jawab di live webinar kali ini ya. Nggak seperti biasanya, kemarin dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, materinya agak berat. Hari ini materinya sedikit aja, tapi teman-teman sudah mulai punya puzzle yang menyatu ya tentang sampai ke akun trading. Nah, di sini saya pengen tanya jawab lebih banyak sama teman-teman semua sampai jam 8 kurang 10 atau jam 8 kurang 5 lah paling nggak. Karena STM ya, Super Survival to Mastery-nya Mas Dwi Anggara saya juga mau hadir di sana. Alright. Mas, adakah video YouTube NFC yang membahas khusus MT4 secara mendalam? Belum ada. Nanti video YouTube-nya itu untuk teman-teman FFC gitu loh, ya. Jadi teman-teman nanti akan dapetin di sini. Boleh nggak Q&A di IG khusus FFC besok, Mas? Di IG saya pribadi boleh sih kayaknya. Kalau IG NFC kasihan teman-teman NFC soalnya kan libur, ya. Teman-teman follow aja Instagram saya di mind.fadli ya, mind.fadli itu ada. Oke, hadir Mas, mantap. TP1 SL2. Ini apa nih? Trading plan-nya ya? Yang lagi ditransaksiin sama Mas Tommy. Oke. Kalau yang di depan merah berarti harga turun, Mas. Ya, bukan harga turun. Kita mau cari sell kalau di depannya merah gitu. Berarti trennya lagi turun. Ya, sebutannya trennya bukan harganya. Lagi turun. RSW dan DAT cuma bisa di apps Windows aja ya Mas, di Android nggak bisa. Yes, nggak bisa. Itu harus di MT4-nya brokernya Hot Forex, jadi nggak bisa. Kalau teman-teman di handphone, ya di Android atau di iPhone, teman-teman kan hanya bisa hanya bisa login melalui aplikasi MT4. Jadi bukan aplikasinya Hot Forex. Teman-teman download di Play Store atau di App Store tuh MT4 gitu ya, download dan diinstal. Setelah itu teman-teman login dengan server yang sesuai. Nah, trading assistant sama RSW itu hanya bisa dilihat di laptop atau di komputer. Tadi link Hot Forex Indonesia apa Mas? Mas Fadli, saya post lagi di sini ya. Boom. Nih teman-teman. Saya mencet apa tadi? Menghilang tanpa tanda jasa dia. Oh ini ya. Jadi kalau untuk bikin akun, linknya di nih itu ya. Tapi kalau teman-teman mau login setelah akunnya jadi, loginnya setelah jadi akun ke sini gitu, masuk ya. Itu dia teman-teman. Jadi kalau bikin akun, linknya itu kalau login setelah bikin akun ke sana. Jadi teman-teman tidak salah nanti. Jangan sampai salah link. Nanti teman-teman bolak-balik lagi ke Mbak Rahmat tuh, bingung, repot. Lanjut, di FFC member ada trading plan yang masih tertera, apa masih bisa dipakai untuk trading? Yes, bisa. Jadi kalau teman-teman lihat di sana ada ya, itu bisa kok, masih bisa. Mas Fadli, di Assistant ada kolom rasio, apakah itu maksudnya RR Mas Fadli? Yes, betul, rasio itu RR. Jadi kalau misalnya teman-teman rasionya 1:1, take profit rasio ya, maka teman-teman akan mendapatkan profit yang jaraknya kurang lebih sama S kalau misalnya teman-teman stop loss. Tapi kalau misalnya teman-teman ambil rasionya 2, berarti teman-teman dapetin 1:2 nanti dia ngukurnya. Kadek Wahyu, tes, lulus, Mas. Untuk ngerasa gimana kalau AUD H1 H4 paling kuat tapi di D1 malah paling lemah? Ya nggak jadi masalah. Teman-teman nggak akan bingung jadi seller atau buyer di saat yang bersamaan kok. Kalau misalnya teman-teman ngeliat tren yang berbeda, satu naik, satu turun di time frame yang berbeda. Ketika teman-teman nanti masuk ke dalam trading room-nya dan teman-teman analisa, teman-teman akan selalu dapetin buy dan sell di harga yang di bawah atau sell-nya di atas kok. Nggak akan satu harga teman-teman bingung mau sell atau buy ya. Nah itu yang jadi masalah kalau di luaran sana. Nah, di FFC saya pengen teman-teman nanti mendapatkan tren yang jelas harus buy atau sell gitu kurang lebih. Mas, apakah ada manual guide untuk menggunakan fitur charting di TradingView? Manual guide-nya? Oh, itu di Google banyak sudah cara bikin apa misalnya Fibonacci di TradingView ada. Cara bikin kotak di TradingView ada. Teman-teman YouTube-an aja banyak kok. Gitu ya. Cuman kita nggak butuh yang gimana-gimana kok sebenarnya, teman-teman cobain aja. Karena teman-teman cuma butuh garis sama kotak. Udah, teman-teman nggak perlu bikin indikator yang macam-macam aneh-aneh, itu nggak perlu. Mas Fadli gunakan MT4 Mobile itu untuk transaksi kah? Jadi gini, Mbak siapa tadi? Mbak Tiara ya.
Kalau misalnya teman-teman hari ini transaksinya di handphone, itu nggak apa-apa. Tapi saya, handphone itu hanya untuk memantau after transaksi sedang terjadi. Jadi saya hanya melihat aja. Biasanya saya login hanya password investor di dalam handphone saya. Supaya saya tidak mengganggu apa yang sedang berjalan. Apa yang sedang berjalan transaksinya. Jadi investor itu cuma bisa ngelihat, nggak bisa ngacak-ngacak gitu lah ya. Nggak bisa nge-close, nggak bisa OP dan seterusnya. Nggak bisa open posisi dan atau nge-close transaksi yang sedang running. Trading view untuk ngelihat chart, untuk menganalisa. Setelah dapat area yang bagus, kita pindahin ke MT4 di laptop atau di handphone ya, masukin harganya, pasang pending ordernya. Setelah transaksinya jalan, mantaunya ya di handphone juga, gitulah kurang lebih. Cara bagi transaksi di DTA itu bagaimana? Apakah membuat dua order sekaligus? Yes, betul. Kalau misalnya mau dibagi. Misalnya mau ambil TP1 dan TP2, berarti lotnya dibagi dua dulu. Misalnya satu transaksi maunya 2%, berarti misalnya mau ambil TP1 dan 3. TP1-nya 1%, TP3-nya 1%. Pasang aja dulu. Rasio yang satu ya, target profit 1, berarti ambil 1%. Place order. Setelah itu dengan harga yang sama, dengan OP yang sama, SL yang sama, ambil lagi 3 TP-nya. Place order. Jadi punya TP1 dan TP3 di dua transaksi yang terpisah dengan dengan lot yang dibagi dua. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan buat teman-teman yang lain yang belum pernah coba ya. Tanya tentang akun Islami di Forex Mas. Iya, pertanyaannya apa? Kalau akun Islami yang free swap itu nggak harus untuk Muslim kok, untuk non Muslim juga boleh akun Islami itu. Survei untuk Master Batch 2 kapan ya Mas? Soalnya saya mau nyusul masuk ke Batch 1 nggak bisa ya. Batch 1 sudah ditutup sih setahu saya sama Mas Angga udah dari kemarin gitu. Jadi sekarang itu orang-orang sudah masuk ke fase auto UFO-nya mau diaktifin, terus trading view-nya mau diinstalin macam-macam tools yang akan dipakai untuk belajar di Survival to Mastery ya. Nah, batch 2-nya nggak tahu kapan karena mentoringnya 30 hari, jadi mungkin habis lebaran kali ya. Kurikulum FFC baiknya setelah FFC sebaiknya ke STM atau ke VIP kemudian VIP Plus Mas. Jadi urutannya teman-teman FFC, setelah itu teman-teman VIP Plus. Oke, STM itu opsional kalau teman-teman mau bener-bener serius bisnisnya. Gitu. Saran saya ambil karena bagus banget. Saya sangat rekomendasi. Jadi FFC, setelah dari FFC nanti kurikulumnya kalau teman-teman sudah lulus, teman-teman boleh masuk ke dalam VIP tapi yang plus sebaiknya supaya dapat program mentoringnya. Kalau yang VIP saja itu sama dapat trading signal tapi nggak ada mentoring roomnya. Oke. Akses install RSW dan DATA baru dikasih minggu depan ya berarti. Minggu ini, besok. Maaf bisa dijelaskan lagi nggak mengenai cara baca auto climate terutama jika current sudah lebih dari STD. Simpelnya, currentnya harus lebih kecil dari STD. Baru kita ambil. Kalau currentnya sudah sama atau lebih besar dari STD, kita ganti chart yang lain. Berarti trennya sudah akan berbalik sebentar lagi. Sudah terlalu jauh trennya. Akan balik dan teman-teman nggak bisa follow trend. Nah, gitu ya. Jadi auto climate itu teman-teman hanya akan pakai kalau teman-teman memang benar-benar confirm down atau confirm up gitu ya. Down-nya atau up-nya. Setelah itu teman-teman lihat current-nya sama STD-nya itu gedean mana. Kalau current-nya lebih kecil, ambil. Cari analisa di situ ya yang searah. Kalau current-nya lebih gede dari STD-nya, berarti teman-teman coret pair-nya. Next, cari pair yang lain, masih banyak. Gitu. Mas, kalau di TFD1 climate-nya uptrend, tapi di TFH1 downtrend. Jika kita mau entry di H1, ikut trend yang mana? Yang D1 dong. Jadi climate itu di D1, terus transaksinya di H1. H1-nya jangan dilihat trennya. Jadi teman-teman lihat tren di time frame yang lebih besar, transaksi di time frame yang lebih rendah. Kurang lebih begitu ya. Mas, kalau sudah SL terus tren masih jalan, apakah bisa dilanjutkan tradingnya? Kalau misalnya memenuhi syarat, tren auto climate-nya masih oke, terus areanya bagus, ya lanjutin. Kalau enggak ya jangan. Rule-nya harus sangat jelas. RSW pasti selalu sejalan dengan sama auto climate, Mas. 90% yes. Kadang-kadang tidak sejalan karena EMA 200-nya itu close-nya terlalu dekat dengan harga. Jadi mungkin bisa beda, tapi saran saya teman-teman saringnya tetap sama caranya. RSW dulu, terus baru auto climate. Bisakah analisa VIP menjadi next step untuk kita setelah FFC, Mas? Yes, bisa. Oke, bisa ya, jawabannya bisa. Boleh nggak trading tidak dengan rule-nya NFC, Mas Fadludin? Ya boleh-boleh aja. Trading rule itu kan teman-temannya sendiri yang punya, teman-teman trade sendiri yang putuskan
mana yang bisa masuk dan diterima sama trading room teman-teman semua. Saya sebut trading room maksudnya adalah mindset trading teman-teman semua ya, laptopnya, handphonenya, itu ruang kerjanya teman-teman semua, itu trading room. Kalau kita bicara sebagai seorang profesional traders, ruang kerja kita ya trading room kita gitu. Trading roomnya bisa di handphone aja atau di laptop plus handphone. Kalau saya ada monitornya gede gitu ya untuk ngelihat chart. Tapi sekali lagi itu adalah ruang kerjanya teman-teman semua. Nah, strategi apa yang boleh, rule apa yang boleh masuk ke dalam trading room teman-teman semua itu sesuai dengan apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman mau, yang teman-teman lakuin. Makanya kenapa kalau ditanya boleh apa enggak, ya jelas boleh, boleh banget gitu. Saya lebih suka kalau misalnya ada orang yang jauh lebih jago daripada saya, walaupun lulusan FFC misalnya. Karena apa? Ya tadi, profit forex kan enggak dibagi-bagi. Semua orang boleh dapetin profitnya dan tidak mengganggu profit orang lain gitu loh. Ya. Jadi boleh, cuman saran saya validasi dulu rule-nya itu bagus atau enggak. Itu aja. Teman-teman perlu kedewasaan itu. Kalau belum punya kemampuan untuk menilai bagus atau tidaknya, saran saya ya ambil yang NFC punya aja dulu di awal. Ya. Mas, apakah auto UFO itu diperlukan? Kalau teman-teman mau lebih cepat menganalisanya, diperlukan. Tapi kalau teman-teman mau kalkulasi sendiri, probabilitasnya dihitung sendiri, scoringnya dihitung sendiri, ya nggak perlu gitu ya. Ada orang yang suka berjam-jam trading gitu, ya nggak perlu mungkin. Tapi kalau saya cukup 15 menit, setengah jam sehari selesai, udah. Saya nggak mau banyak-banyak. Kalau misalnya saya screen time-nya terlalu over, justru malah punya tendensi pengen memaksakan transaksi. Itu manusiawinya seperti itu, makanya saya nggak suka. Saya lebih suka uh, nggak lebih suka nggak lama-lama chartingnya. Critical warning. Oh, ini stop recording dulu nih. Hup. Oke. Mas, apakah auto EV diperlukan? Udah tadi ya. Akun demo dan akun real di MT4 yang sama atau terpisah? Sama. Kalau teman-teman login di handphone, MT4-nya sama, akunnya beda, bisa ganti-ganti akun. Gitu ya. Sama di laptop juga bisa ganti-ganti akun, caranya aja agak beda. Mas, boleh jelasin tentang RSW? Kemarin diskusi di grup yang di depan boleh yang hijau atau yang merah. Tadi yang Mas bilang untuk H1 atau ada 9 pair, gimana cara nentuinnya, Mas? Apakah bisa dibalik, misal USD GBP, merah, hijau, posisi sell, lalu dibalik pairnya GBP USD posisi buy gitu, Mas? Enggak. Jadi, currency pair itu tidak bisa dibalik, teman-teman. Currency pair itu cuma ada satu aturannya. Kalau pasangan antara USD dan GBP, selalu GBP USD. Nggak pernah USD GBP. Nah, itu terminologinya. Kemarin saya udah kasih lihat ya, teman-teman, ada pair-pair apa aja, ada major pair, ada cross pair, ada exotic pair. Silakan diulang pelajarannya. Dan yang tidak ada di situ berarti tidak boleh, tidak bisa. Nah, oke ya, clear sampai situ. Yang kedua, kalau seandainya GBP USD dan GBP-nya yang hijau, USD-nya yang merah, berarti teman-teman carinya buy. Kalau dari RSW nih. Tapi kalau teman-teman lihat GBP USD, GBP-nya merah, USD-nya yang hijau, berarti teman-teman carinya sell. Sesimpel itu. Jadi GBP-nya merah atau hijau di RSW. Kalau teman-teman lihat GBP-nya merah, berarti GBP USD teman-teman sell. Kalau GBP-nya hijau, berarti GBP USD teman-teman buy. Dah, gitu aja. Tanya lagi, ketika membuat akun live kan ada kolom IB, itu diisi apa ya? Kalau teman-teman sudah buka akunnya di plus.nsvip.net, itu dikosongin aja, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman bukanya di tempat lain, teman-teman perlu chat Mbak Rahma, repot lagi nanti. Kosongin aja. Mas Fadli, yang RSW itu H1, H4 daily itu disesuaikan dengan time frame yang sama. Yes, kalau teman-teman mau transaksi di H1, lihat RSW H1. Transaksi H4, lihat RSW H4 daily juga gitu. Kalau TF H4 hijau, GBP merah USD. Jadi ini tadi saya udah jawab kayaknya ya. Kemarin saya coba kalau di lot kalkulator dia 0,146 dibulatin ke atas, berpengaruh signifikan nggak akibat pembulatannya? Nggak signifikan kok. Kalau 0,146 berarti teman-teman ambil 0,15 atau 0,14. Yang penting teman-teman konsisten aja, punya rule yang konsisten, itu yang penting buat teman-teman semua. Saya lebih suka buletin ke atas atau ke bawah ya, gitu. Kalau misalnya di atas 145 misalnya berarti ke 115. Kalau di bawah 145 berarti 144 misalnya, jadi 14. Ya itu boleh gitu. Kalau rule-nya mau seperti itu, atau misalnya lebih dari 140, 141 buletin jadi 15, itu juga boleh kok. Karena yang penting konsistensinya, bukan salah atau benar. Sekali lagi, di trading tidak ada salah atau benar. Selama teman-teman making money secara konsisten, teman-teman benar. Dah, gitu aja ya.
RSW update-nya per hari atau per jam? Per hari. Mas Fadli, kalau trading ngambil TP1 dan TP3, terus harga masuk buy area, terus nyetor TP1 dan belum nyetor TP, menentu stop loss, apakah ini berarti kan transaksinya BEP? Kalau misalnya persis dibagi dua masing-masing 50-50, yes, transaksinya BEP. Tapi kalau teman-teman menggunakan rule safety target 70-30, saya pernah bahas tuh di YouTube NFC ya, itu bisa teman-teman dapetin TP1 70% lotnya, sisanya 30% lotnya itu teman-teman tempatkan di TP3. Nah, itu akan gede, akan tetap profit. TP1 terus balik ke SL udah ngantongin 70%, sisanya 30%. Masih punya net 40%, teman-teman. Itu salah satu trik ya. Mas, web NFC aktif ya? Weekend aktif. Sampai kapanpun web NFC aktif. Bukan sampai kapanpun. 24/7 aktif gitu ya. Mas, apa tuh yang dipakai tim analis NFC saat ini? Ya tadi, tim analis NFC hari ini hanya menggunakan itu tadi. Tools untuk RSW ya, filter trennya. Yang kedua, lihat trennya di auto climate, apakah masih akan berlanjut atau udah mau habis trennya. Setelah itu teman-teman lihat chart action time frame-nya. Tadi misalnya daily, berarti action time frame-nya di H1 misalnya, di time frame M60. Nah, setelah itu baru dicari area yang bagus. Dah, gitu. Sampai mana tadi saya? Sepengalaman Mas Fadli, pernah nggak dalam sehari trading udah masang beberapa posisi semuanya nggak ada yang kena? Atau kena SL gitu? Pernah? Pernah? Udah dipasangin banyak nggak ada yang kena, ya udah libur. Atau udah dipasangin semuanya SL? Pernah juga. Pernah kok, itu ada hari seperti itu. Ada hari di mana transaksinya semuanya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu ada, teman-teman. Ada hari juga di mana semuanya sangat indah seperti minggu-minggu terakhir ini ya, teman-teman ngelihat banyak banget transaksi profit. Itu profit TP 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 TP, habis itu besoknya ada SL1. Udah, habis itu TP lagi besokannya, seperti itu yang terjadi di NSF VIP hari ini. Itu juga terjadi. Jadi teman-teman manage ekspektasinya. Teman-teman tidak boleh terlalu yakin, tapi juga tidak boleh terlalu memanage resiko sehingga tidak ngelakuin apa-apa. Jadi nggak boleh juga, harus tetap 50-50 ya. Jiwa entrepreneurnya harus diatur. Auto climate digunakan TF daily aja ya Mas? Bisa di TF berapapun. Kalau TF weekly berarti teman-teman boleh lihat di H4. Kalau TF daily berarti di H1. Kalau TF H4 teman-teman bisa trading di M30 atau M15. Gitu. Kalau STD masih lebih kecil dari current, apakah masih valid? Yes. Kalau auto climate ya. Kalau dijadiin patokan dot terakhir atau dot sebelumnya, dot terakhir. Kalau auto climate dot terakhir ya. Jadi auto climate dot terakhir itu menghitung menghitung candle kedua yang paling belakang, bukan candle yang lagi naik turun, bukan. Ya. Makanya pakai auto climate-nya dot yang paling ujung, yang terakhir. Mas biasanya pakai EMA 9 atau 200. Nah, ini dua-duanya dipakai, teman-teman. EMA 200 itu digunakan untuk codingan RSW sama timnya Mas Dwi Nanggara. Jadi RSW itu digunakan berdasarkan EMA 200 di pair tertentu dibanding sama semua pair yang ada, mana yang paling kuat trennya. Ya. Setelah itu EMA 9 itu dipakai di auto climate nantinya. Ngelihat climate. Udah. Climate itu muncul dari EMA 9 salah satunya. Algoritmanya. Kalau kita trading USD mau trade GBP JPY berarti balance kita ditukarkan ke JPY ya. Kalau kita deposit USD lalu mau entry GBP JPY. Enggak gitu aturannya. Kita spot forex, kita online trading ya, kita tetap menggunakan USD sebagai deposit dan balance, teman-teman. Nah, transaksi GBP dan JPY itu kita tidak punya fisiknya. Kita hanya online transaction aja, CFD gitu. Jadi hanya beli kontraknya aja ya, kurang lebih. Tetap menggunakan deposit USD. Ini panjang nih sebenarnya nih ininya ya, dalemannya ya. Cuman dibahas detail banget tuh di Survival to Mastery nanti. EMA itu apa ya Mas? Nah iya, saya belum ngomongin EMA, udah ada yang nanya EMA sih. Exponential Moving Average itu salah satu indikator atau salah satu tools yang kita gunakan untuk menganalisa. Nanti kita pelajarin kok EMA. Ada waktunya kita pelajarin EMA. Semisal GBP merah, USD putih Mas, ya jangan dipakai. Karena itu putih. Berarti trennya tidak bagus. Dalam buy atau sell limit berapa lama pasang expire date-nya? Dikosongin aja, dibikin berlaku selamanya. Ya. Mas, duluan RSW baru auto climate ya? Berarti lihat RSW, lihat yang daily ya? Yes, kalau mau lihat auto climate daily, lihat RSW daily. Telat nih, nggak apa-apa. Nanti teman-teman akan dapetin rekamannya kok ya.
Mas kalau modal 300, saya cek risk 2% dan SL-nya 70 pips, dapatnya 0,0008, sedangkan minimal 0,1 itu gimana solusinya? Nggak ada solusinya, nggak usah diambil transaksinya. Oke, saya sudah bahas berkali-kali buat teman-teman, kalau teman-teman punya modalnya cuma $300, it's okay, nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus berbesar hati, kalau ada yang SL-nya jauh atau lebar, teman-teman nggak bisa ambil transaksinya. Ya, kalau misalnya areanya 60 pips aja ya, bisa tuh teman-teman ambil resiko 2%, dapat 0,01. Tapi kalau misalnya 70 pips sudah 0,0008 kayak gitu, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Yang harus teman-teman lakukan gimana? Nggak usah ambil transaksinya, atau tambah depositnya supaya cukup lotnya. Karena kalau teman-teman paksakan dengan lot 0,01, berarti teman-teman overload namanya, lebih dari 2%. Kalau mau risknya 2%, kecuali teman-teman mau risknya 3%, bisa, sudah pasti lebih dari 0,01 nanti lotnya yang kehitung. Ya. Oke, apakah diajarin cara tentuin area yang bagus atau harus ikut STM? Kalau cara nentuin area, tergantung teman-teman. Gini, yang teman-teman hari ini lakukan di FFC itu bahan basicnya dulu. Nah, kalau STM, goals-nya itu lebih dari itu, bukan hanya sekedar nentuin area. Jadi kita overlapping sebetulnya. Kalau teman-teman ikutin STM, bukan hanya nentuin area, teman-teman diajarin jadi pebisnis forestnya, membangun ruang tradingnya secara keseluruhan, gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman hari ini masih belum siap untuk serius banget bangun trading room, saran saya ya maksimalkan dulu aja di NFC VIP atau NFC VIP Plus. Teman-teman running dulu aja. Nanti kalau sudah siap baru masuk STM. Ya. Beberapa yang hadir FFC juga ikutan STM loh sebetulnya, ya. Jadi, oh iya, ini STM udah mau mulai, udah jam 8 kurang 5 dikit lagi ya. Jadi kayaknya sih kita cukupin aja. Oke, saya sudah jawab semua pertanyaan. Kalau nanti masih ada yang masuk lagi, nggak apa-apa, nanti ditampung dan coba nanya di grup aja. Mention saya atau mention Mas Rifki boleh untuk nanya di grup ya. Sementara weekend kita, teman-teman kerjain lagi PR-nya, apa yang teman-teman sudah lihat dari slide tadi, tolong dikerjakan ya. Teman-teman review dari 1 sampai 5, setelah itu teman-teman tonton videonya Mas Dion Anggara cara pasang RSW dan DATA. Nanti di YouTube-nya Mas Dion Anggara jelas banget tuh cara-caranya. Setelah itu, teman-teman cek member area, kalau sudah ada nanti di dalam member area untuk RSW sama trading asistennya akan saya kabarin di dalam grup WhatsApp. Ya. Oke, teman-teman, thank you. Itu aja. Dadah-dadah dulu. Thank you ya, teman-teman ya. Sekali lagi buat teman-teman semua, kalau misalnya nanti teman-teman ikut STM, istirahat dulu 5 menit sebelum ngebul ya sama Mas Dion Anggara. Kita akan ketemu lagi hari Senin ya, hari Senin jam 7 malam. Pastikan teman-teman pasang remindernya, dan kalau nanti teman-teman masih ada yang mau ditanya, kita lanjut di grup WhatsApp. Saya udah ngomong 3 kali kayaknya itu. Kayaknya nggak pengen udahan. Oke ya teman-teman. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di webinar-webinar berikutnya. Dadah.